Di balik pagar hitam rumah mewah bergaya Eropa, hidup seorang wanita yang punya segalanya, kecuali kebahagiaan. Namanya Laras, 35 tahun, janda kaya, cantik, tapi hatinya membeku sejak suaminya meninggal. Yang tersisa hanyalah Naya, putrinya yang lumpuh dan terbaring lemah. Semua dokter terbaik sudah datang, tapi tak satu pun mampu menyembuhkan. Hingga suatu hari, seorang pria miskin dengan gerobak tua berhenti di depan rumahnya. "Permisi, Bu. Saya lihat anak ibu sakit. Izinkan saya bantu dengan ramuan herbal ini." Laras menatap sinis dan tertawa menghina. "Jangan bermimpi. Tukang obat jalanan tak akan bisa menandingi dokter spesialis." Tapi takdir berkata lain. Teriakan panik terdengar dari dalam rumah. Laras berlari, dan pria miskin itu, Fandi, masuk tanpa pikir panjang. Dengan cairan hijau di tangannya, ia menolong Naya, dan dalam hitungan detik, napas anak itu kembali normal. Laras terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Matanya bergetar antara marah, kaget, dan kagum, sebelum akhirnya ia berkata, "Kalau kamu bisa sembuhkan putriku sampai sembuh total, aku akan memberikan apapun yang kamu mau. Uang, rumah, bahkan aku bersedia menjadi istrimu jika kamu mau." Tapi pertanyaannya, apakah janda kaya itu benar-benar akan menepati janjinya? Siang itu matahari menggantung garang di atas langit Jakarta, aspal berdebu dan klakson bersahut-sahutan. Di tengah panas dan hiruk-pikuk itu, seorang pria sederhana mendorong gerobak kayu penuh botol-botol ramuan herbal. Bajunya pudar, sepatu tuanya nyaris sobek, namun langkahnya mantap. Ia bernama Fandi, 30 tahun, pria kampung yang hidup dari menjual ramuan warisan ayahnya. Pendidikan formalnya tidak tinggi, tapi ia dikenal luas karena pengetahuannya tentang tanaman obat. Wajahnya keras, tetapi matanya lembut, cermin dari orang yang mencari nafkah dengan kerja keras, bukan tipu daya. Tak jauh dari sana, berdiri rumah megah bergaya Eropa dengan pagar hitam tinggi dan taman rapi. Di balik kemewahan itu tersembunyi luka yang tak kunjung hilang. Pemiliknya, Laras, 35 tahun, janda kaya dan cantik yang sejak kematian suaminya, Arga Pratama, 2 tahun lalu, menutup diri. Ia tinggal bersama putrinya, Naya, 10 tahun, yang lumpuh dan sering jatuh sakit. Berbagai dokter ternama pernah dipanggil, tetapi tidak satu pun memberi harapan. Hari itu Fandi berhenti di depan pagar rumah Laras. Tatapannya tanpa sengaja tertuju pada sosok kecil di jendela lantai 2, seorang anak perempuan di kursi roda memandangi langit dengan pandangan kosong. Ada kesedihan dalam sorot itu yang membuat langkah Fandi tertahan. Ia menatap sebentar, lalu memanggil dengan sopan dari luar pagar. "Permisi, Bu. Saya lihat anak ibu tampak lemah. Saya membawa ramuan herbal untuk penyakit seperti itu." Beberapa detik kemudian pintu rumah terbuka. Laras muncul, mengenakan gaun putih mahal, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya cantik, namun dingin dan penuh gengsi. "Siapa kamu?" "Tukang obat keliling, berani sekali bicara di depan rumah saya." Suaranya menusuk. Fandi menunduk sedikit, "Saya hanya ingin membantu, Bu. Kadang obat dari alam bisa membantu lebih dari yang kita sangka." Laras menatap sinis. "Kamu pikir aku akan percaya? Lihat bajumu, wajahmu kotor. Apa kamu tahu penyakit anakku?" "Tidak tiap dokter tahu semua, Bu. Tapi setiap penyakit ada penyebab dan obatnya. Tak selalu harus dari obat mahal." Rasa tidak percaya Laras memuncak. "Omong kosong. Semua dokter terbaik sudah menyerah. Kamu cuma penjual mimpi." Suaranya tertawa dingin, gema di halaman luas. Fandi tetap diam. Tatapannya tenang, tanpa tanda marah. "Tahukah kamu berapa harga 1 jam konsultasi di sini? Bisa lebih mahal dari semua isi gerobakku. Jadi pergilah sebelum aku suruh satpam mengusirmu." Laras membalas tajam, "Saya tak butuh belas kasihan. Pergi sana." Fandi mengangkat tangan, "Saya tidak minta uang. Saya hanya ingin mencoba membantu." Belum sempat mereka berseteru lebih jauh,
Teriakan panik dari dalam rumah memecah suasana. "Mama, tolong, sakitnya kambuh lagi." Suara tangis kecil memaksa Laras melesat ke dalam. Fandi, yang mendengar, ikut masuk tanpa ragu. Para perawat mencoba menghalangi, namun panik Laras tak dapat dibendung. Naya menggigil di ranjang, tubuhnya kaku, wajah pucat. Laras menangis, memeluk putrinya, bunyi napasnya putus-putus. "Bu, izin, saya coba bantu. Saya tahu cara menurunkannya." Laras yang gelisah dan marah menghardik, "Kalau kamu gagal, aku pastikan kamu tak akan bisa jualan lagi di kota ini." "Saya terima risikonya," jawab Fandi tenang. Ia mengambil satu botol dari gerobaknya, cairan hijau pucat beraroma tajam. Beberapa tetes diteteskan pada kain lembab lalu ditempelkan di dada Naya. Detik-detik terasa panjang. Napas Naya yang semula tersengal mulai mereda, tubuhnya tak lagi gemetar. Keheningan memenuhi kamar. Laras menatap tak percaya, mata melebar. "Tidak mungkin, semua dokter gagal. Tapi kamu?" Fandi menunduk, suaranya rendah, "Saya hanya perantara, Bu. Yang menyembuhkan adalah Tuhan." Suasana berubah. Semua menahan napas sambil memandang Naya yang kini terlelap dengan tenang. Laras menoleh ke Fandi, matanya bergetar antara kagum dan enggan mengakui. "Baiklah. Kalau kamu benar-benar bisa menyembuhkan anakku sampai pulih total, aku akan berikan apa saja, uang, rumah, bahkan aku sendiri." Kalimat itu keluar setengah bercanda, setengah menantang. Fandi menolak hal itu tegas. "Saya tidak datang untuk itu, Bu." "Kau takut atau pura-pura suci di hadapan orang kaya? Kalau kamu yakin ramuanmu hebat, buktikan. Sembuhkan Naya. Kalau berhasil aku akan menjadi istrimu, tapi kalau gagal kau kuanggap penipu." "Saya tidak butuh istri, Bu. Saya hanya ingin anak itu bisa tertawa lagi." "Kau pikir aku percaya kata-kata murahmu itu? Dunia ini bukan tempat untuk orang seperti kamu, Fandi." Fandi menunduk. Suaranya pelan tapi tegas. "Mungkin memang bukan, Bu. Tapi dunia juga tidak selalu berpihak pada orang yang punya segalanya." Kata-kata itu menggantung di udara, sebelum ia perlahan melangkah meninggalkan halaman megah itu. Langkahnya tenang, tak menoleh lagi. Namun dari balik pagar tinggi, tatapan Laras tak bisa lepas. Ada sesuatu yang terasa asing. Ia merasa terhina, tapi juga tergetar. Dua rasa yang tak pernah bersatu sebelumnya. Malam tiba. Laras duduk di tepi ranjang, memandangi Naya yang tidur pulas, sesuatu yang tak pernah terjadi selama 2 tahun terakhir. Di luar, bulan tampak pucat di balik jendela besar. "Kenapa kata-katanya terus terngiang di kepalaku?" gumamnya lirih. Sementara itu, jauh di jalan sepi, Fandi mendorong gerobaknya dalam diam. Ia berhenti sejenak, menatap botol kosong yang tadi ia gunakan. Di leher botol itu terikat seutas tali kecil, dengan secari kertas bertuliskan nama, Arga Pratama. Ia tersenyum samar. "Aku sudah menepati janjiku, Pak Arga. Aku akan jaga mereka, seperti permintaanmu sebelum kau pergi." Lalu langkahnya kembali menyusuri malam, meninggalkan kota dingin dan gemerlap yang tak pernah benar-benar ramah bagi orang kecil. Sementara di rumah besar itu, seorang janda kaya mulai gelisah. Untuk pertama kalinya, Laras tak bisa berhenti memikirkan seorang pria miskin yang pernah ia hina. Pagi datang dengan cahaya lembut menembus jendela besar. Sinar matahari memantul di lantai marmer putih yang dingin. Suara burung di taman seolah ingin membangunkan rumah yang selama ini sunyi. Di kamar lantai 2, Naya duduk di kursi rodanya. Wajahnya tampak lebih segar dari hari-hari sebelumnya. Ada senyum kecil yang muncul di bibirnya, sesuatu yang jarang terlihat. Di belakangnya, Laras berdiri terpaku sambil memegang cangkir teh yang sudah dingin. Ia masih belum percaya pada apa yang terjadi malam sebelumnya. Anak yang selama 2 tahun menderita kini bisa tersenyum lagi, hanya karena ramuan seorang pria jalanan. "Mama," suara kecil Naya memecah lamunan, "Om yang semalam baik sekali. Ramuan dia harum. Aku mau ketemu lagi." Laras menelan ludah. "Dia bukan siapa-siapa, Naya.
Hanya penjual obat keliling. Jangan terlalu percaya pada orang asing. Tapi dia baik, Mama. Aku nggak sakit lagi setelah dia datang. Itu hanya kebetulan. Kesembuhan tidak datang semudah itu. Namun bahkan bagi Laras sendiri, kata-kata itu terasa hampa. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang aneh tentang pria itu. Tatapannya, ketenangannya, caranya berbicara. Semua membuat hatinya gelisah sejak semalam. Sore itu, Fandi kembali datang. Ia berdiri di depan pagar, diam, hanya menunggu. Angin sore mengibaskan rambutnya, matahari hampir tenggelam. Seorang satpam menghampiri, hendak mengusirnya. Tapi dari jendela lantai 2, Laras melihat, dan entah kenapa, ia berkata pelan, biarkan dia masuk. Kali ini Laras turun dengan pakaian sederhana, blus biru muda dan celana panjang. Tak ada lagi gaun mahal, tapi gengsi masih menyelimuti caranya bicara. Kau datang lagi, ujarnya dingin. Saya hanya ingin tahu keadaan Naya. Dia lebih baik. Tapi jangan salah paham, aku tidak memintamu datang. Saya senang mendengarnya. Tapi ramuan kemarin hanya menenangkan sarafnya, belum menyembuhkan sepenuhnya. Saya bisa bantu lanjutkan perawatannya. Laras menyipit. Dan kau mau apa sebagai gantinya? Uang? Rumah? Saya tidak butuh imbalan, Bu. Jangan sok suci. Semua orang punya harga. Mungkin, tapi tidak semua bisa dibayar dengan uang. Laras tersenyum miring, menantang. Kau berani bicara begitu di hadapanku? Aku bisa membayar orang seperti kamu seumur hidup, hanya untuk menyapu halaman rumah ini. Saya tidak ingin hidup dari belas kasihan, jawab Fandi tenang. Lalu dari apa? Dari kebanggaan. Harga diri memang tidak bisa memberi makan, tapi bisa memberi arti. Kata-kata itu menembus gengsi Laras seperti panah. Ada sesuatu dalam suara Fandi yang tak bisa ia bantah, ketulusan. Tapi harga diri membuatnya tetap dingin. Baiklah, katanya akhirnya. Kau bilang ingin menolong, kan? Aku beri kau kesempatan. Kalau kau bisa sembuhkan putriku sepenuhnya, aku akan menepati kata-kataku kemarin. Kata-kata yang mana, Bu? Kau tahu maksudku. Aku akan berikan apapun yang kau minta. Termasuk diriku. Fandi menatapnya dalam. Saya tidak akan menagih janji itu. Kau takut? Atau pura-pura tidak tertarik? Saya hanya tidak mau merusak niat baik dengan kesepakatan yang didorong rasa putus asa. Kau pikir aku putus asa? Saya pikir ibu sudah terlalu lama berperang dengan diri sendiri. Laras terdiam. Kata-kata itu menohok. Ia berusaha terlihat tegar, tapi sorot matanya tak bisa berbohong. Ada luka lama yang seolah dibaca begitu mudah oleh pria itu. Kau berani menilai hidupku, padahal kau bahkan tak tahu siapa aku. Saya tahu cukup, Bu. Orang yang benar-benar kuat tak perlu bersembunyi di balik tembok megah. Keheningan menyelimuti ruang tamu. Hanya suara jam dinding yang berdetak. Laras akhirnya berkata pelan, baik. Lakukan apapun yang perlu. Tapi kalau kau gagal, jangan pernah muncul lagi di depan rumah ini. Saya mengerti, jawab Fandi, tapi izinkan saya berbicara langsung dengan Naya. Setiap hari. Selama 7 hari. 7 hari? Untuk apa? Karena yang saya obati bukan hanya tubuhnya, tapi hatinya juga. Laras terdiam. Lagi-lagi kata-kata itu menembus pertahanannya. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Ia hanya mengangguk pelan. Hari demi hari berlalu. Fandi datang setiap sore, membawa ramuan dan senyum yang sama. Ia duduk di samping Naya, mengajarkan pernapasan pelan, menenangkan pikirannya, bahkan membuatnya tertawa. Dari balik pintu, Laras sering mengintip diam-diam. Setiap tawa anaknya terasa seperti sinar baru yang menerangi rumah itu. Tapi di sisi lain, muncul rasa takut benar-benar percaya, lalu kehilangan lagi, seperti dulu. Suatu malam, setelah Fandi pulang,
Laras berdiri di taman belakang. Angin malam mengelus rambutnya. Ia menatap langit yang gelap. Kenapa aku mulai menunggu kedatangan orang itu? Padahal aku seharusnya membencinya, gumamnya. Di dalam hatinya, terdengar suara lain, suara yang sudah lama ia kenal. Lembut, penuh kasih. Percayalah pada orang yang datang dengan niat baik, meski penampilannya sederhana. Itu adalah kalimat terakhir mendiang suaminya, Arga, sebelum meninggal dunia. Laras memejamkan mata. Air matanya jatuh diam-diam. Mungkin, pria yang ia hina itu bukan sekadar orang asing. Mungkin, dialah jawaban dari doa yang selama ini ia bisikkan dalam sepi. Sementara itu, di sisi lain kota, Fandi duduk sendirian di depan gubuk kayunya. Di tangannya, selembar foto lama mulai menguning. Foto Arga, suami Laras, sedang tersenyum bersamanya di ladang desa. Angin malam berembus lembut, menerpa wajah lelahnya yang kini diterangi cahaya lampu minyak. Aku akan tepati janjiku, Pak Arga, bisiknya pelan. Aku akan sembuhkan anakmu dan jaga istrimu, tapi bukan untuk memilikinya. Matanya menatap jauh ke kegelapan, seolah berbicara pada seseorang yang tak lagi ada. Ada kelelahan di wajahnya, tapi juga tekad yang tak tergoyahkan. Pagi merekah di rumah megah milik keluarga Arga. Sinar matahari menembus kaca besar, memantul di lantai marmer putih yang berkilau. Burung-burung di taman bernyanyi riang, namun satu suara lain membuat semua penghuni rumah tertegun, suara tawa kecil dari lantai 2. Suara yang sudah lama hilang dari rumah itu. Nona Naya, seru perawat yang baru saja membuka pintu kamar. Di depannya, gadis kecil itu berlari kecil di koridor, menggenggam boneka kesayangannya. Langkahnya masih goyah, tapi nyata. Ia sedang berjalan. Nona, ibu tahu ini? Naya tersenyum lebar. Aku mau kasih lihat mama. Aku sudah sembuh. Di ruang makan, Laras baru saja menyesap teh paginya ketika sosok kecil itu muncul di depan matanya. Ia terpaku, cangkir di tangannya hampir jatuh. Naya, kau berdiri? Aku bisa, Ma. Om Fandi ajarin aku. Laras berlari dan memeluk anaknya erat. Air matanya jatuh di bahu gadis kecil itu. 2 tahun berlalu tanpa tawa, tanpa harapan, tapi hari itu, keajaiban kembali menyentuh rumahnya. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari arah pintu, langkah cepat terdengar. Seorang pria berjas putih masuk, Dr. Arman, wajahnya tampan tapi penuh kesombongan. Laras, katanya dengan nada tinggi, aku dengar kabar aneh. Katanya anakmu sembuh karena tukang obat jalanan. Arman, bukan saatnya membahas itu. Laras, itu berbahaya. Orang seperti dia bisa menipu siapa saja. Kau tahu berapa banyak ramuan murahan yang penuh bahan kimia berbahaya? Laras menatapnya kesal, tapi sebelum sempat menjawab, Fandi muncul di depan pintu, membawa tas kecil berisi botol-botol ramuan. Saya tidak menipu siapapun, katanya tenang. Saya hanya melakukan yang saya bisa. Arman menyeringai. Jadi ini wajah penyihir jalanan itu. Saya bukan penyihir, jawab Fandi datar. Saya hanya belajar dari alam. Alam? Arman menertawakan. Kebodohan. Dunia sudah maju, dan kau masih percaya daun bisa menyembuhkan penyakit yang dokter pun tak mampu obati. Fandi menatapnya tajam. Kadang yang sederhana justru lebih tulus daripada yang berilmu tapi sombong. Wajah Arman memerah. Ia menoleh ke Laras. Kau dengar, Laras? Kau biarkan orang seperti ini menyentuh anakmu? Apa kau sudah gila? Aku hanya ingin anakku sembuh, Arman. Dan dia melakukannya. Sesuatu yang tak bisa kau lakukan selama 2 tahun. Jadi sekarang kau lebih percaya pengemis daripada aku. Aku percaya pada hasil, dan hasilnya ada di depan mataku. Suasana memanas. Fandi menunduk, memilih diam. Tapi Arman melangkah mendekat, suaranya merendah, meneteskan racun halus. Aku tahu kenapa kau membelanya, Laras.
Karena kau jatuh cinta padanya, kan? Janda kaya jatuh cinta pada tukang obat miskin, cerita murahan yang memalukan. Tamparan keras menghentikan kalimat itu. Laras berdiri, napasnya tersengal. Kau keterlaluan, Arman. Keluar dari rumahku. Arman terpaku sesaat, lalu tertawa sinis. Baik, tapi aku akan buktikan siapa dia sebenarnya. Dunia akan tahu kalau penyelamatmu ini hanyalah penipu. Ia berbalik dan pergi, meninggalkan keheningan yang berat. Setelah Arman pergi, Laras menatap Fandi lama. Kau dengar sendiri, semua mata akan menuduhmu. Saya tidak peduli dengan tuduhan, jawab Fandi pelan. Saya datang bukan untuk mereka. Kau bodoh. Fitnah lebih beracun dari penyakit apapun. Saya sudah hidup dengan fitnah sejak lama, Bu. Ini bukan yang pertama. Laras terdiam, menatap wajah lelaki itu dalam. Ada ketulusan yang membuatnya bingung, tapi juga membuat hatinya bergetar. Sebenarnya, siapa kau, Fandi? Saya orang yang pernah berhutang pada suamimu, pada Pak Arga. Laras tertegun. Arga? Ya, dia menyelamatkan hidup saya dulu. Saat saya hanyalah orang kampung yang terluka dan terbuang. Saya berjanji suatu hari akan membalas kebaikannya. Tapi saya terlambat. Jeda panjang. Mata Laras mulai basah. Jadi kau datang ke sini karena janji itu? Ya, bukan karena harta, bukan karena cinta. Tapi karena janji yang belum saya lunasi. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Tapi sebelum sempat berbicara lagi, suara gaduh datang dari luar. Seorang satpam berlari masuk. Bu, ada wartawan di depan gerbang. Mereka bilang ada kasus penipuan pengobatan. Laras menatap Fandi, wajahnya tegang. Itu pasti ulah Arman. Biar saya yang hadapi. Tidak, mereka akan memutarbalikkan segalanya. Biarkan saja, Bu. Kebenaran tidak butuh pembelaan, hanya waktu. Fandi melangkah keluar. Di depan pagar, puluhan wartawan sudah menunggu. Blitz kamera berkilat, suara pertanyaan menggema. Apakah benar Anda menipu keluarga Ibu Laras dengan ramuan palsu? Saya tidak menipu. Saya hanya membantu. Tapi Anda tidak punya izin praktik, kan? Yang saya punya hanyalah niat. Dari balik jendela, Naya menangis melihat kerumunan itu. Mama, mereka jahat. Om Fandi nggak salah. Tenang sayang, bisik Laras, memeluk putrinya erat. Mama akan urus semuanya. Namun malam itu, dunia berubah. Bukan karena hujan, bukan karena langit. Tapi karena berita yang tersebar cepat di media online. Tukang obat penipu menjerat janda kaya. Nama Fandi menghiasi layar ponsel, diiringi hinaan dan tawa. Laras duduk di ruang tamu, wajahnya pucat. Semua mata kini menatapnya. Mencibir, menertawakan, menghina. Namun di dalam hatinya, hanya satu suara yang ia dengar. Tawa Naya sore tadi. Kau menyembuhkan anakku, Fandi. Dan aku akan buktikan bahwa kau bukan penipu. Di luar rumah besar itu, Fandi berdiri sendirian di tepi jalan. Lampu kota memantulkan cahaya di matanya yang letih. Fitnah, pikirnya, hanyalah ujian. Dan cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya. Langit malam menyelimuti kota. Di balik kebisingan, dua hati dari dunia berbeda kini diuji oleh hal yang sama. Janji, keajaiban, dan fitnah. Tiga hal yang bisa menyembuhkan atau menghancurkan segalanya. 3 hari berlalu sejak fitnah itu meledak. Nama Fandi kini menjadi bahan ejekan di televisi dan media sosial. Wajahnya terpampang di berita pagi dengan judul besar. Tukang ramuan mengaku sembuhkan anak janda kaya, ternyata palsu. Di rumah besar milik Laras, suasana berubah menjadi dingin dan hening. Para pekerja rumah kini berbisik setiap kali nama Fandi disebut, seolah sedang menyebut kutukan. Laras lebih sering mengurung diri di kamar, menatap kosong keluar jendela,
sementara Naya terus bertanya tentang sosok pria sederhana yang dulu selalu membuatnya tertawa. "Mama, kenapa Om Fandi nggak datang lagi?" Laras terdiam sejenak, menahan sesak yang tiba-tiba muncul di dadanya. "Dia sedang sibuk, sayang. Tapi dia janji mau ajak aku lihat bintang lagi. Nanti, setelah semua ini selesai." Jawaban itu membuat Naya menunduk. Ia belum mengerti arti kata fitnah, tapi ia tahu satu hal, ibunya sedang berbohong. Sementara itu, di pinggiran kota, Fandi duduk di warung kecil berasap kopi hitam. Bajunya lusuh, matanya sayu, namun masih memancarkan ketenangan yang aneh. Di tangannya, selembar koran kusut dengan berita tentang dirinya. Di meja seberang, dua pria parubaya bergumam sambil membaca koran yang sama. "Kasihan juga tuh janda, kena tipu tukang obat. Makanya, jangan gampang percaya orang miskin yang sok suci." Fandi menunduk. Kalimat itu menusuk lebih dalam dari pisau. Tapi ia tak marah. Ia hanya merogoh sakunya, menggenggam kalung kecil peninggalan Arga, sahabat sekaligus suami Laras. Dengan suara nyaris tak terdengar, ia berbisik pada malam. "Aku takkan biarkan janji ini ternoda, meski semua orang menuduhku." Malam itu, Laras duduk di balkon kamarnya. Bulan menggantung pucat di langit, dan angin malam berembus membawa suara jangkrik. Tapi pikirannya hanya dipenuhi satu wajah, Fandi. Wajah yang tenang saat dihina, suara yang lembut saat diserang, tatapan yang tak pernah bergetar meski dunia menuduhnya. Hatinya berperang antara kepercayaan dan ketakutan. Ia ingin membela, tapi gengsi dan rasa takut akan pandangan dunia membuatnya diam. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama di layar membuat jantungnya berdebar, "Arman." Ia mengangkat dengan suara datar. "Apa lagi yang kau mau?" "Aku hanya ingin bicara baik-baik, Laras. Tentang reputasimu dan anakmu. Aku tidak butuh nasihatmu." "Oh, kau butuh," balas Arman tenang. "Karena aku baru saja dapat laporan dari Dinas Kesehatan. Tukang obat itu bisa dilaporkan secara hukum. Dan kalau itu terjadi, nama baikmu ikut tenggelam." Laras terdiam. "Kau sengaja menjebaknya?" "Aku hanya melindungimu dari orang yang memanfaatkan perasaanmu." "Dia tidak memanfaatkan apapun." "Benarkah? Atau kau sudah terlalu buta karena merasa diselamatkan?" Kata-kata itu seperti racun. Ia menutup telepon dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, muncul sesuatu yang ia benci, keraguan. Keesokan harinya, Laras diam-diam pergi meninggalkan rumah. Ia mengenakan mantel panjang dan kacamata hitam, menyusuri gang kecil menuju warung sederhana tempat Fandi biasa duduk. Ketika sampai, ia mendapati Fandi sedang menyiapkan ramuan untuk seorang ibu tua. Tangannya telaten, wajahnya tenang. Tak ada kesan seseorang yang sedang dipermalukan dunia. "Kau masih menolong orang lain, meski semua menghina," suara Laras pelan. Fandi tersenyum samar. "Kesembuhan tidak menunggu pujian, Bu. Kenapa tidak pergi saja? Kalau kau tinggalkan kota ini, semua akan tenang. Kalau saya pergi, siapa yang akan percaya bahwa kebenaran masih ada?" "Kau terlalu keras kepala." "Mungkin. Tapi saya tidak mau lari dari janji." Laras menatapnya lama. Di balik amarah, ada sesuatu yang lain, kagum, dan sedih. "Aku ingin percaya padamu, Fandi, tapi Arman bilang kau punya masa lalu gelap. Katanya kau diusir dari desamu karena menipu." Fandi menatap lurus ke matanya. "Saya diusir, ya, tapi bukan karena menipu. Karena saya menolak menjual ramuan saya pada orang kaya yang ingin memperkaya diri dari penderitaan orang lain." Ia berhenti sejenak. "Dan sekarang, Bu, apakah saya terlihat seperti mereka bagimu?" "Tidak," bisik Laras. "Tapi, aku membiarkan orang seperti Arman menanam keraguan di hatiku." Fandi menatapnya lembut. "Bu, jangan takut karena percaya. Takutlah kalau berhenti percaya." Laras menunduk. "Aku takut, Fandi. Bukan karena fitnah,
Tapi karena aku mulai memikirkanmu terlalu jauh. Itu bukan hal yang harus ditakuti. Aku sudah kehilangan suami, harga diri, dan mungkin kewarasanku. Air matanya menetes. Fandi mendekat, menyentuh bahunya pelan. Yang ibu miliki sekarang justru sesuatu yang paling berharga, hati yang masih bisa mencinta. Namun kebahagiaan itu tak bertahan lama. Dari kejauhan, seseorang diam-diam mengambil foto mereka. Dan tak sampai 1 jam kemudian, foto itu menyebar di media sosial. Janda kaya ketahuan bertemu tukang obat penipu di Gang Kumuh. Malam itu, rumah besar Laras diserbu wartawan. Blitz kamera menyilaukan halaman. Nyonya Laras, apakah benar Anda punya hubungan pribadi dengan pria itu? Apakah benar putri Anda dijadikan alat simpati publik? Laras tak mampu bicara. Air matanya jatuh di depan kamera. Dari belakang, Naya menangis dan bersembunyi di balik punggung ibunya. Saat itu juga, Fandi datang, berusaha menenangkannya. Namun 2 polisi berdiri di depan gerbang. Saudara Fandi, Anda kami tangkap atas tuduhan praktik pengobatan ilegal. Tidak. Dia tidak bersalah, teriak Laras. Kami hanya menjalankan tugas, Bu. Fandi menatap Laras dan tersenyum tenang. Jangan menangis. Ini hanya badai kecil. Aku akan bebaskan kau dari semuanya. Janji? Janji. Itu cukup. Aku percaya padamu. Mobil polisi melaju membawa Fandi menjauh, meninggalkan Laras yang terduduk di depan gerbang rumah. Wartawan masih berteriak, kamera masih berkilat, tapi dunia Laras sudah hancur dalam diam. Di kamar atas, Naya menangis pelan. Mama bohong, Om Fandi nggak jahat. Dia orang baik. Laras memeluk putrinya erat. Iya, sayang. Mama tahu, tapi dunia belum tahu. Malam itu, Laras berdiri di depan jendela kamarnya. Angin malam menyentuh wajahnya lembut, tapi matanya hanya memandangi satu bayangan. Fandi, duduk tenang di mobil polisi, menatapnya dan tersenyum. Senyum yang seolah berkata, percayalah, aku akan kembali. Langit pagi itu kelabu. Hujan turun perlahan, membasahi halaman kantor polisi tempat Fandi kini ditahan. Di dalam sel kecil berjeruji besi, ia duduk bersandar pada dinding, menatap kosong ke arah jendela kecil yang buram oleh air hujan. Setiap tetes yang jatuh seolah membawa kembali kenangan. Wajah Laras yang menangis, tawa kecil Naya yang polos, dan suara sahabat lamanya, Arga, yang masih bergema di kepalanya. Kalau aku tiada nanti, lindungi keluargaku, Ren. Jangan biarkan mereka hancur karena kesedihan. Aku janji, Pak Arga. Aku akan menjaga mereka, meski nyawaku taruhannya. Janji itu kini menggema lebih keras dari sebelumnya. Di rumah besar yang dulu penuh cahaya, Laras berdiri di depan kaca besar ruang tamu. Matanya sembab, rambutnya terurai berantakan, wajahnya tampak jauh lebih tua dari usianya. Di tangannya tergenggam surat penahanan Fandi, dikirim oleh polisi pagi tadi. Ia tahu semua ini tidak adil. Tapi siapa yang mau mendengarkan seorang janda kaya yang dianggap kehilangan akal hanya karena percaya pada tukang obat? Aku sudah kehilangan banyak hal, Fandi, gumamnya lirih. Tapi kali ini, aku takkan diam. Ia mengambil ponselnya, menghubungi seseorang yang selama ini ingin ia lupakan. Nama di layar membuat napasnya berat, Arman. Arman, suaranya dingin, kau yang melaporkan dia. Bukan aku, jawab Arman cepat. Aku hanya menyerahkan bukti-bukti. Atau fitnah. Aku lakukan itu untukmu, Laras. Untuk melindungimu dari penipu itu. Melindungiku? Kau hanya melindungi egomu, Arman. Aku mencintaimu, Laras. Aku tidak akan biarkan kau jatuh cinta pada orang sepertinya. Kau tidak tahu apa itu cinta, Arman, suaranya bergetar. Cinta bukan tentang siapa yang layak, tapi siapa yang tulus. Telepon terputus. Laras menatap bayangan dirinya di kaca, lemah, tapi matanya menyala dengan tekad baru.
Ia mengambil mantel, menuruni tangga, dan melangkah keluar di bawah hujan deras yang mengguyur kota. Di ruang tahanan, Fandi masih duduk dalam diam saat suara langkah terburu-buru terdengar mendekat. Ia menoleh, dan di sana, di balik jeruji, berdiri Laras, basah kuyup, dengan mata yang basah oleh air hujan dan air mata. "Aku sudah hubungi pengacara," katanya terengah. "Aku akan bebaskan kau." Fandi menggeleng pelan. "Tak perlu, Bu. Aku tidak ingin kau melawan dunia demi aku. Aku sudah melawannya, bahkan sebelum kau datang, Fandi." Ia menggenggam jeruji itu, erat. "Aku hanya belum sadar." Fandi tersenyum kecil. "Fitnah akan hilang dengan waktu, Bu. Tapi luka karena membela kebenaran, bisa menetap seumur hidup." "Biarlah," Laras membalas pelan. "Lebih baik luka karena kebenaran daripada hidup dalam kebohongan." Hening. Hujan di luar semakin deras, menambah beban udara yang sudah berat. Fandi menatapnya, matanya penuh kejujuran. "Ada sesuatu yang belum kukatakan." Laras menatap balik. "Apa itu?" "Arga suamimu." Laras terkejut. "Apa yang kau tahu tentang dia?" "Dia bukan hanya sahabatku," ucap Fandi pelan. "Dia menyelamatkan hidupku dulu, saat aku dituduh membunuh seseorang di desa. Padahal aku disalahkan karena menolong orang miskin melawan bangsawan yang serakah." "Itu alasanmu diusir?" "Iya," jawab Fandi lirih. "Arga menyembunyikanku, merawatku. Dan sebelum meninggal, dia menitipkan pesan untuk menjaga kalian." Laras menatapnya dalam. "Jadi semua ini karena janji?" "Awalnya, iya," jawab Fandi. "Tapi setelah mengenalmu, aku sadar, aku bukan hanya menepati janji. Aku mulai mencintai keluarga yang seharusnya bukan milikku." Air mata Laras menetes, tapi bibirnya tersenyum kecil. "Arga pasti bangga padamu." "Tidak," bisik Fandi. "Aku yang berhutang padamu. Karena kau membuatku merasa hidup lagi." Tiba-tiba, suara keras menggema dari luar. Polisi berlari panik, suara langkah dan teriakan memenuhi lorong. Salah satu penjaga mendekat ke jeruji, wajahnya pucat. Banjir kiriman. Sungai meluap. Air masuk ke ruang bawah tanah. Laras menoleh ke lantai, air sudah merembes masuk. Cepat. Dalam hitungan menit, sel tergenang setinggi lutut. "Cepat keluarkan tahanan ini," teriak Fandi. "Kuncinya hilang. Kami cari dulu." Air makin naik. Sirene meraung di kejauhan. Laras menatap panik. "Aku akan cari jalan keluar." "Jangan pergi," Fandi berseru. "Laras, aku tidak akan tinggalkan kau." Air kini setinggi pinggang. Laras berusaha membuka gembok dengan batang besi, sementara Fandi mendorong dari dalam. "Berhenti. Kalau kau terus di sini, kau ikut tenggelam. Aku lebih baik mati bersamamu daripada hidup dengan penyesalan." Tiba-tiba, suara ledakan kecil terdengar, jeruji besi terlepas dari engselnya. Fandi menarik Laras keluar, menggenggam tangannya erat. Mereka berlari di lorong yang mulai tertutup air. Namun arus terlalu kuat. Laras terpeleset, tubuhnya hampir terbawa, tapi Fandi menangkapnya. "Pergi, Fandi. Tinggalkan aku." "Tidak. Tak ada arti hidup kalau meninggalkanmu di sini." Dengan tenaga terakhir, Fandi mendorong Laras naik ke tangga besi darurat. Air menerjang keras, dinding retak. Dalam sekejap, arus deras menyeret tubuh Fandi ke dalam kegelapan. "Fandi!" teriak Laras, suaranya tenggelam dalam gemuruh air. Beberapa jam kemudian, air surut. Tim penyelamat menemukan Fandi di ruang bawah tanah, tak bernyawa. Tubuhnya tertindih reruntuhan, namun di tangannya tergenggam erat kalung milik Arga, masih utuh. Saat jenazahnya dibawa keluar, Laras hanya berdiri diam, menatap tubuh itu. Air matanya tak lagi jatuh, tapi di dalam dirinya, sesuatu runtuh. "Kau tepati janji itu, Fandi," bisiknya pelan.
Tapi aku, yang gagal menepati punyaku. Beberapa hari berlalu. Rumah besar itu kini sunyi, tapi bukan lagi sepi oleh duka, melainkan tenang. Di kamar Naya, sebuah foto kecil terpajang di meja. Naya, Laras, dan Fandi tertawa bersama. Foto yang diam-diam diambil perawat suatu sore. "Mama," kata Naya pelan, "Om Fandi udah di surga, ya?" Laras tersenyum lembut, menatap foto itu. "Iya, sayang. Dia sudah pulang. Dia pasti senang, kan?" "Ya, karena dia sudah menyembuhkan, bukan cuma tubuhmu, tapi juga hati Mama." Malam itu, Laras berdiri di balkon. Langit bersih setelah hujan, dan di atas sana, satu bintang bersinar paling terang. Ia tersenyum, menatap ke langit luas, dan berbisik pelan. "Terima kasih untuk cinta yang tak pernah meminta balasan." Di balik pagar hitam rumah mewah bergaya Eropa, hidup seorang